Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kompas TV sepertinya agak libur dulu nih membahas ijazah di dalam Rakyat Bersuara karena Mas Aimannya pun sedang tidak ada ya, sedang melaksanakan ibadah haji. Sepertinya begitu. Beliau tidak bilang itu. Padahal kalau yang wajib-wajib itu dibilangin nggak apa-apa ya. Saya mau berangkat haji begitu biar jadi syiar juga bagus. Padahal kita doakan saja mudah-mudahan lancar hajinya beliau itu. Nah ada acara yang lain nih di CNN ya, head to head. Ini bagus acaranya nih. Saya lihat setidaknya sekilas ya. Saya belum melihat utuh. Cuman ya adalah terjadi dialog ya. Yang mana yang akan kita saksikan ini diantaranya ada pertanyaan dari mahasiswa kepada Mas Roy dan juga terhadap Rifai. Nah, jawaban mereka itu ya agak-agak unik ya, apalagi Rifai yang saya dengar sebagian itu. Bagaimana nih perbincangannya? Kita langsung saksikan saja lah ya, supaya agak panjang kita ngobrolnya nih. Mari kita simak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head CNN Indonesia, dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya kepada para narasumber malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya pertama. Oke, silakan. Masnya dari sebelah kiri bisa disebutkan namanya, kepada siapa pertanyaannya, dan juga isi pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Tual Farabi dari Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya, Mas Roy. Silakan. Bagaimana Mas Roy bisa membuktikan bahwa hasil penelitian ijazah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah? Oke, sangat bisa. Ya, Oke, cukup. Silakan, ya. Bang Roy. Oh, langsung ya. Jadi gini, sebenarnya ilmiah dan tidak itu sangat-sangat mudah. Bahkan sekarang ada buku yang diterbitkan oleh Pak Dr. Bunatua. Judulnya apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Jadi nggak ada. Fisiknya nggak ada. Karena sudah dari semua KPU adanya cuma fotokopi foto. Dan itu beda-beda. Saya udah teliti. Udah diuji di persidangan. Sudah diuji. Dan yang paling menarik ini yang saya tegaskan sekali Mas. Mas, saya lagi-lagi mengatakan. Nggak mungkin terbit ijazah ini tiba-tiba terbit di ujung. Harus depannya itu ada kuliah kerja nyata, KKN, KKL dan lain sebagainya. Salah satu yang paling penting adalah skripsi. Dan ini bukan fotokopi. Saya sudah pegang skripsi ini pada tanggal 15 April 2025 diserahkan langsung oleh Wakil Rektor UGM di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Skripsi ini saya buka, di dalamnya kertasnya beda-beda gini. Jadi yang ini kertasnya buluk, kertas lama. Ini masih namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang baru namanya Prof. Ahmad Sumitro. Yang menarik adik-adik, Prof. Ahmad Sumitro itu pada November 85 itu belum profesor. Profesornya itu baru Maret 86. Mana bisa orang belum profesor ditulis profesor. Dan ini putrinya, Aida Astuti atau Aida Greenberg yang sekarang ada di Australia, mengatakan ini bukan tanda tangannya ayah saya. Tanda tangan ayah saya seperti ini. Beda banget. Dan tanda tangan dan nama ayah saya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Jadi ini juga nggak ada lembar pengujiannya. Adik-adik, nggak ada skripsi yang kemudian tidak ada bisa terbit ijazahnya. Udah itu gampang. Nggak ada anak yang lahir tanpa ibunya. Udah. Toh, ini bagus ya. Ditanya oleh mahasiswa, jawabannya se-firm ini mengeluarkan data-data. Tidak ada anak yang lahir tanpa ibunya, kecuali Nabi Adam ya. Ijazahnya Jokowi masa ijazahnya Nabi Adam. Ya enggak itu. Udah selesai. Ijazahnya palsu. Udah. Inilah pernyataan saudara Roy yang selalu diulang-ulang setiap bahwa bukan fakta Bang. Sekarang. Sebentar. Ini orang siapa saya tidak tahu ya. Coba tulisnya di bawah kolom komentar nih. Ini orang ngeyel juga kayak termul baru nih apa termul lama. Objek perkaranya ijazah. Ijazahnya itu sudah sama-sama disaksikan pada lapor di Mabes Polri. Orang yang menyita ijazah ini makanya sekarang sama-sama kita saksikan di pengadilan, kita uji. Buat apa kalau kayak gitu? Enggak, sekarang selalu diulang-ulang terus. Enggak, ini kan ijazah objek perkaranya. Kenapa selalu berulang-ulang narasinya yang disampaikan seperti itu? Kita keberatan. Kenapa? Sekarang persoalan ini tanpa ibunya. Pembenaran ini apa yang dilakukan? Meongnya nggak ada, semennya ada. Ya memang diulang-ulang karena ini fakta. Ini diulang-ulang terus karena memang ini fakta yang tidak pernah dijawab oleh pihak Jokowi. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ke penanya yang kedua, silakan.
Perkenalkan, nama saya Joyce Nesolanata, saya dari Politeknik APP Jakarta. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum Pak Jokowi, langkah konkret atau data otentik apa yang paling valid yang akan dibawa oleh kuasa hukum untuk mematahkan tuduhan para tersangka secara mutlak saat di persidangan nanti. Terima kasih. Ya. Kirain bilang para termul. Ternyata para tersangka. Bang Rifai dijawab. Pertama, tidak perlu langkah konkret karena kenyataannya pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, para dosen sudah memberikan keterangan di dalam penyidikan Dosennya dan siapa? menyatakan bahwa Pak Jokowi betul kuliah di sana, menyelesaikan sampai akhir, melakukan ujian skripsi dan memperoleh ijazah. Ini sudah diterangkan oleh pihak yang paling berkompeten dalam hal ini UGM. Ini mah nggak bisa pihak yang paling berkompeten UGM, tapi kan bukan UGM yang sekarang, UGM yang dulu. Ya itu bisa jadi tidak linear, tidak berdasarkan, tidak linear dengan fakta-fakta yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Suryo. Tidak perlu langkah konkret, karena memang nggak ada langkah konkretnya. Rifai, bagus tuh jawaban tuh. Dan mereka semua nanti akan menerangkan di bawah sumpah. Kedua, sudah dilakukan uji lapor oleh pihak kepolisian 2 kali terhadap ijazah ini dan dinyatakan identik. Apa yang disampaikan tadi Pak Roy, tanda tangan dan segala bukan macam, otentik ya. itu semua Identik, sudah terjawab. bukan otentik. Ya, sudah terjawab semua itu Ya, oleh palsu pihak sama palsu UGM. itu Ya. identik. Contoh, kenapa Iya, ada nama itu doktor ilmiah dan itu. profesor? Ya, karena pada saat Palsu dia, sama pada saat, palsu, nah ini kalau lagi identik. jelasin begini diganggu begini kan repotnya. Ya. Kita Atau dengarkan. Pak dulu bicara, silakan. Ya, saya nunggu. ya. Saya stop Udah, nih. Kita beri kesempatan Bang Rifai. Soalnya pepelesetan kalimat tuh ada. Enggak, Kita dengarkan Bang Rifai. ya, contoh. Ya. Kita dengarkan Profesor, Bang Rifai. doktor itu sudah dijelaskan sama UGM. Udah nih Pada ijazahnya saat nggak dia ada. membuat Bang kata Ray, profesor, diam dulu. beliau sudah keluar SK-nya. Tapi memang dari SK Mendikbud sampai dengan dilantik itu ada jeda waktu. Nggak bisa. Ini Profesor Subitro. Tenang dulu. Kedua, soal nama So dan Soe itu sudah dijawab oleh UGM. Jadi Nggak memang bisa. menjadi menarik adalah gini. Mari nanti kita tunggu di pengadilan. Karena pihak UGM akan menerangkan semua apa yang terjadi terkait administrasi yang dipertanyakan Pak Roy. Dan ini Bohong, semua Bang. buat kami menjadi yakin Kalau sampai bahwa tidak. ijazah ini asli Kalau dan sampai apa yang tidak. dituduh Bohong adalah banget. Kalau- tidak lain adalah sebuah dan itu nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Ya, itu Jadi bohong ini banget soalnya. clear sekali ya, secara saintifik oleh lapor, secara kenyataan oleh orang-orang yang memang Sebentar. hadir pada saat pemilihan Pak Jokowi. Identik bukan otentik. Sebentar. Identik. Ini sudah dijawab. Dijawabnya apa? Ya apa Soe sama SU itu biasa katanya. Ya nggak bisa, itu kan ada aturannya. Ini permasalahan administratif, bukan permasalahan surat menyurat setiap hari. Jadi nanti kalau memang misalkan demikian, apakah itu mengakibatkan kepada ijazah Jokowi itu palsu atau mengakibatkan kepada adanya maladministrasi di UGM? Pada akhirnya tetap itu sebuah pelanggaran. Kertas-kertas tadi dijawab tidak? Tidak dijawab. Yang paling masuk akal dari jawaban UGM itu yang paling bisa diterima adalah pemakaian gelar profesor dari dikukuhkan sampai pelantikan. Itu saja mungkin itu mereka bisa jadi benar. Tapi yang lain-lainnya, ya, yang lain-lainnya itu tidak ada jawaban yang memuaskan dan selalu dikatakan bahwa ini sudah diuji lab oleh kepolisian. Kepolisian itu kalaupun memang misalkan itu diuji lab oleh kepolisian, itu tidak definitif. Tidak definitif, apalagi apabila bisa dibuktikan bahwa di dalam rentang penyidikan ini ada permasalahan-permasalahan yang bisa diungkit nanti di persidangan. Jadi langkah konkretnya memang nggak ada. Memang nggak ada langkah konkretnya? Nggak ada. Makanya jawabannya kami tidak perlu langkah konkret karena memang tidak ada langkah konkretnya. Dan kalau misalkan pengacara itu semua mengatakan nanti di persidangan, jangan ngomong di media masa, jangan ngomong di ruang publik. Kalau jawabannya itu selalu nanti di persidangan. Karena di persidangan itu adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum, di ruang publik adalah untuk memberikan pengetahuan kepada publik itu sendiri. Nah sekarang kalau misalkan untuk memberikan pengetahuan kepada publik itu sendiri, tetapi ini selalu jawabannya itu di pengadilan, udah nggak usah ngomong, nggak usah datang ke acara-acara seperti ini. Bukan otentik. Jadi kalau ada yang palsu itu dengan yang palsu itu Udah identik. pertanyaan berikutnya, silakan. Iya. Oke, gitu. oke. Saya Apa-apa. lengkapin Oke. dari Nggak Bang pernah Rifai diotentik. tadi. Ya. Saya belum jawab. Kalau identik boleh tanya beliau, di semua proses hukum lapor selalu identik. Iya, Tidak mungkin makanya otentik. bukan otentik. Sebentar, Tidak ini ada juga berkaitan autentifikasi. dengan pertanyaan dari Yang YouTube. tadi. Mungkin bisa saya Nah, sambungkan ya. pertanyaan lagi, Saya pertanyaan. sambungkan langsung. Ini ada pertanyaan dari YouTube @Amri Firman. Ini untuk Pak Didit. Izin bertanya, bagaimana dengan pernyataan UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan lulus dari UGM? Silahkan. Oke, Mana baik. UGM, Terima ya? kasih ya. Jadi begini, kalau yang namanya pernyataan UGM yang mana sekarang yang ngomong begitu? Ya. Nah, UGM yang hari ini kan, bukan UGM yang dulu. Saya pernah ada kasus, ada orang punya sertifikat
deposito itu bank yang sekarang sudah merger. Yang bank hasil merger ini jawab tidak tercatat dalam pembukuan kami katanya. Nah, yang benar ada penyidiknya pinter, kejaksaan kasih petunjuk. Yang boleh bilang tidak tercatat itu bank yang sebelum merger, bukan bank yang sekarang, bank yang dulu. Tidak tercatat. Jadi buktikan dengan pembukuan yang dulu. Nah sekarang UGM bilang, ini yang ngomong kan UGM yang sekarang nih. Suruh UGM yang dulu ngomong. Oh nggak bisa Bang bicara seperti itu. Sebentar, bukan nggak bisa. Tadi saya juga kan bilang seperti itu. Ini logika sederhana. Yang terjadi itu UGM yang dulu. Kenapa yang ngomong UGM yang sekarang? Kalau UGM yang sekarang harus berdasarkan data yang ada. Dan ini tidak linear dengan data yang ada. Nih si Termul nih. Harus bisa. Karena negara perguruan tinggi secara resmi secara sah diakui negara itu orang mati dong. Bisa. Ya iya makanya bukan hanya orang itu kan ada bukti-buktinya di dalamnya, data-datanya itu harusnya dikeluarkan semua. Tatkala dicari data-datanya itu ke kampus ternyata kan tidak ada sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo. Jadi saya ikut-ikutan ngomong aja ramai di sini Bang. Pada akhirnya juga nggak bakalan debat kusir kalau bilang tidak bisa. Iya dong. Itu. Jadi kalau mau UGM yang dulu ada yang bekas-bekas dulu masih banyak yang hidup. Masih ada Pak Kasmujo, masih ada. Masih banyak. Pak Kasmujo bilang Jokowi bukan mahasiswanya. Iya, bukan dosen pembimbingnya dia. Boleh mereka. Ini tadi kan substansinya berbicara catat. Tidak tercatat kan tercatat. Bukan persoalan pembimbing atau jawaban saya. Inilah yang kadang-kadang mengambilkan contoh terlalu jauh. Ahli saya tidak sepakat dengan ahli. Kenapa terlalu jauh Anda mengambil contoh? Nah ini coba lihat ya. Tatkala ahli itu dia netral, pasti jawabannya itu seperti memihak kepada Roy Suryo. Ini logika mudah sekali. Jokowi lulusnya dulu, yang ditanyanya UGM sekarang jawabnya ya, yang mana itu banyak sekali permasalahannya di situ, bisa dicari begitu ya. Datanya tidak sama. Kan sama saja itu. Secara logika ini yang bank yang sekarang bilangnya nggak bisa, itu tidak bisa diterima. Harusnya bank yang dulu. Karena kalau lihat yang dari yang dulu catatannya ada kan begitu. Terlalu jauh. Sebentar. Oke, kita dengarkan Pak Didit, silakan. Ya, yang tadi yang mengenai alat untuk digunakan kejahatan, alat untuk hasil kejahatan atau terkait dengan kejahatan. Tadi kan Bang Rifai bilang terkait dengan kejahatan. Saya bilang begini, pasal 311 itu yang harus membuktikan itu Mas Roy. Kalau kita bawa ke lab 4, saya setuju di tindak penyidikan. Tapi artinya itu untuk dibuktikan identik atau tidak identik, atau untuk dibuktikan pasti identik, kan bukan begitu. Karena ada kecurigaan tidak identik. Jadi kalau dibawa ke lab 4 harus ada dengan dugaan adanya kepalsuan di sana. Itu udah keliru penerapan. Jadi kalau disita ijazahnya itu sesuatu salah kaprah. Jadi barang ini disita konteksnya apa yang saya bingung. Saya sebagai ahli saya pertaruhkan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita harus memberikan closing statement terlebih dahulu. Saya mulai dari sebentar. Itu memang kalaupun mau diuji ya menguji ya Roy Suryo yang mengatakan itu palsu. Yang Roy Suryo mengatakan itu palsu kemudian dibawa sama polisi yang mana kepolisinya itu pilihannya Jokowi juga kan. Malah diuji sama mereka. Ini sudah abuse of power, makanya kepusingan tuh ahli-ahli ini. Sebelah kiri, Bang Reli silahkan closing statement yang ingin disampaikan. Ya persoalan ini udah kita serahkan kepada penegak hukum, sama-sama kita menunggu apa nanti dari pihak penyidik atau kejaksaan atau P21 atau SP3, kita sudah serahkan pada penegak hukum. Tidak ada satupun dari kita relawan Pak Jokowi melakukan intervensi terkait persoalan klaster 1, klaster kedua, terkait Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka kita sama-sama hari ini kita tunggu saja Polda Metro Jaya melakukan langkah apa yang akan disampaikan. Tidak bisa kita menganalisa sebagai relawan ataupun sebagai ini, kita udah serahkan. Baik dari Pak Jokowi menyerahkan kepada pengacaranya, kita sendiri relawan sudah melakukan upaya dan menegaskan bahwa ini tidak ada satupun kita mengintervensi terkait hukum ini. Terima kasih. Ngapain relawan mengintervensi hukum? Emang nggak bisa, emang nggak boleh. Tapi dalam hal seperti ini yang ngapain mereka itu siapa? Ini yang konfliknya Pak Jokowi sama Mas Roy Suryo kok. Kenapa yang lain-lain relawan ikutan? PA. Selanjutnya saya kasih kesempatan Pak Didit, silakan closing statement. Ya, kalau saya sih hanya bilang begini. Dalam hukum kita mengenal istilah das sein, das sollen.
Das Sollen itu yang seharusnya terjadi. Das Sein itu yang terjadi. Makanya yang terjadi itu banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Banyak pembelokan-pembelokan hukum, banyak perdebatan kusir, dan tidak sedikit kesaksian, keterangan saksi ini patut diragukan kalau bukan dia originally saksi yang mengetahui. Jadi tadi saya menjawab Bang Regan juga bahwa kalau saksi-saksi itu yang ngomong adalah pejabat sekarang, bisa saja dipelintir, tidak bisa dipercaya. Walaupun di bawah sumpah itu bohong-bohongan itu. Saya maaf ngomong deh, banyak yang berbohong itu. Ya, saya pernah juga menyaksikan orang yang benar-benar bersumpah bohong 2 kali, keterangannya berbeda di sidang yang berbeda. Contohnya Rismon itu. Gitu. Jadi saya berharap bahwa jadikanlah ajang penyidikan ini profesional, objektif. Saya tidak mau mengkultuskan pihak siapapun, tapi jangan lagi ada permainan, jangan lagi kita jadi korban, jangan lagi mengakomodir pencari ketidakadilan. Karena yang datang ke dunia peradilan bukan hanya sekedar pencari keadilan, tapi pencari ketidakadilan. Ya, jangan kita akomodir itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah ini biasa kalau misalkan Das Sollen dan Das Sein-nya itu tidak sama, apalagi di dalam permasalahan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu Das Sein kiri, tapi yang terjadi Das Sein kanan. Itu garing. Kita terus ini. Oh itu sudah dari penyidikannya ya. Penyidikannya juga begitu. Yang terjadi seharusnya ini dilimpahkan 14 hari sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kenyataannya tidak. Wah itulah banyak sekali lah sein-sein yang belok-belok nggak jadi-jadi itu, nggak bener-bener beloknya. Saya lanjut ke Bang Ade, silakan yang ingin disampaikan untuk closing statement. Ya, kembali pada pelaporan. Juga jadi siapa? saya rasa ini kita sudah menyerahkan ya kepada kejaksaan bahwa memang mewakili para pelapor nanti di pengadilan itu kan jaksa. Apapun yang dilakukan jaksa kita tetap dukung kok. Karena kita tahu betul bahwa kehati-hatian terhadap isu ini, karena ini melibatkan banyak orang ya, apalagi melibatkan Presiden ke-7, kemudian ada mantan menteri di sini, ya kan, yang sahabat saya juga. Kalau kali ini saya serius Mas Roy, ya kan, sahabat saya yang tentunya ini harus hati-hati Mbak. Bahwa kita melihat ini sesuatu persoalan yang kemudian banyak sekali yang mengikut di sini. Inilah yang kita anggap terjadi penghasutan. Kenapa kami melaporkan penghasutan? Karena ini sudah banyak yang terseret. Dan terbukti sampai hari ini timbullah banyak laporan polisi. Nah inilah yang membuat mungkin kejaksaan sangat berhati-hati dalam hal akan menentukan sikap. Tapi kami meyakini dan kami tetap mendorong bahwa katakanlah kebenaran itu bila memang itu benar. Sebentar ya, kehati-hatian itu harus, tetapi kehati-hatian pun di situ ada aturannya, ada undang-undangnya. Kemudian kalau tadi mengatakan ini melibatkan banyak orang, gara-garanya apa? Melibatkan banyak orang. Gara-gara tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini sudah terlalu lama menggantung. Satu hukumnya Rosi Roy dan kawan-kawan di sini sudah terlalu lama diabaikan. Hak asasi mereka itu sudah lama sekali dikerangkeng gara-gara permasalahan ini. Ya, dan ada termul-termul seperti ini yang di dalam kenyataan, di dalam kehidupan nyata ikut campur di dalam permasalahan pertikaian di antara Pak Jokowi dengan orang-orang yang bertikai. Pada akhirnya jadi banyak saling melaporkan residu daripada permasalahan ini. Coba kalau nggak ada para termul seperti ini, ya ini akan clear permasalahannya. Tetapi memang karena ini mengakibat berhadapan sama Jokodok ya, jadi ya awut-awutan permasalahan, substansi permasalahannya hampir kabur. Sehingga terakhir, saya mau membuat pantun dulu. Oke. Oke, ya. Buat pembaca, baca itu. Saya buat dulu, kemudian saya baca. Biar gak diprotes sama sahabat saya nih. Ngerpek. Kucing Anggora, bulunya lebat. Terima kasih. Apa enggak nyampe? Oke, terima kasih Bang Ade. Saya kasih kesempatan Pak Ade, silakan. Aduh, ada. Kami kembali ke judul, ya kan, yang saya katakan itu 21 atau bebas, saya yakin tidak akan lanjut dan tidak akan ada P21. Ya. Buktinya apa? Sampai sekarang ini sudah melewati ketentuan, melewati undang-undang,
Bahkan kegalauan polisi mengeluarkan seprindik berkali-kali seperti itu. Padahal itu sudah ranah kejaksaan. Seharusnya tidak boleh berinisiatif lagi. Bagaimana sudah di kejaksaan posisi tersangka masih aja mengeluarkan seprindik baru. Oleh sebab itu kami yakin bahwa ini tidak akan lanjut dan di kejaksaan bukan berarti P21 bisa juga dikembalikan SPDP-nya untuk di SP3-kan. Ya. Saya yakin itu. Terima kasih. Jawab judul hari ini ini sama ya. Itu keyakinan saya juga. Ya aturannya ada, aturannya dilanggar ya sudah. Karena kalau misalkan ini pun sampai masuk persidangan, kejaksaannya nanti akan bermasalah. Jadi harusnya berhenti di persidangan. Seharusnya ini dari awal berhenti di pelaporan. Ya Jokowi melaporkan, seharusnya oleh kepolisian langsung di-cut, nggak bisa ini. Seharusnya demikian. Tapi kan diterima sama kepolisian, kemudian sama kepolisian diserahkan ke kejaksaan. Nah seharusnya sama kejaksaan langsung di-cut ini. P20 kemarin bahasanya begitu ya. Nah ini kalau misalkan sampai dilanjutkan, nanti kena semua tuh kejaksaan, kepolisian kena semua di pengadilan tuh. Apa Kak Kiri? Saya ingin ke Bang Rifai, silahkan Bang tanggapannya. Oke, kalau kami dari tim hukum Pak Jokowi kembali lagi menyerahkan ini semua kepada penegak hukum terkait, tidak mendesak, tidak mengintervensi. Salah satu buktinya 1 tahun masih terus berjalan sekalipun pelan gitu ya. Ini salah satu bukti bahwa kita tidak mengintervensi, kita biarkan ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi bagaimanapun kami dari pelapor tetap mengharapkan agar perkara ini bisa disidangkan, karena dengan disidangkan semua akan terbuka, masyarakat dapat mengikuti dan masing-masing bisa mengajukan saksi dan ahlinya ya. Tadi aja kita saksikan ada perdebatan, ada perbedaan pandangan di sini cukup menarik. Alangkah menariknya kalau ini di dalam forum yang tepat, dalam sebuah persidangan yang bisa disaksikan secara transparan oleh masyarakat. Dan yang menarik adalah dari perdebatan yang ada harus ada sebuah keputusan yang mengutamakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Karena itu kami tetap mendorong untuk bisa dibawa ke persidangan dengan tetap menghormati pekerjaan jaksa dan penyidik agar tetap objektif, tidak terburu-buru. Karena bagaimanapun ini sudah menjadi isu nasional, masyarakat juga ingin sebuah kepastian. Apakah ijazah ini clear atau memang bermasalah? Bang Rifai, tapi di hadapan masyarakat Pak sudah ada kepastian. Yang belum ada itu kepastian di hadapan hukum. Hukum bisa dibeli. Apa-apa yang ditampilkan di masyarakat ini nggak bisa dibeli. Kesaksian para ahli nggak bisa dibeli. Nanti di persidangan saksi palsu bisa terjadi begitu. Kalau seperti ini coba lihat yang sudah sangat baik ini 1 tahun ini. Dan kalau misalkan dikatakan kata Pak Rifai tadi ya, bahwa kami pun ingin ini cepat-cepat selesai begitu, tidak ada intervensi. Bohong. Kalau memang tidak ada intervensi seharusnya saat ini sudah selayaknya dan sudah semestinya dasolemnya tadi harus sudah masuk ke kejaksaan, kemudian Rismon pada waktu itu dia mengajukan restoratif justice, seharusnya ditolak. Udah enggak lah, biar nanti di persidangan saja, kan harusnya begitu. Nah ini malah nunggu supaya Rosuryo Rismon itu ditawar-tawarin restoratif justice tuh. Bohong. Mereka memang nggak bakalan mau karena ini memang tidak akan pernah bisa sampai ke pengadilan. Kalau misalkan sampai kepolisian dan kejaksaan ini bermasalah. Sekarang yang bermasalahnya baru kepolisian. Kejaksaan masih mau ikut-ikutan juga. Melanjutkan tadi ya pernyataan Abang, kalau misalkan ini akhirnya naik ke persidangan, apakah Pak Jokowi bersedia hadir dan menunjukkan ijazah aslinya? Apakah bersedia? Bukan sekedar bersedia, saya akan menyatakan di sini sekitar 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Jokowi dan tim. Bahkan beliau sudah mempersiapkan, kalau ini periode 1 beliau sudah mempersiapkan untuk hadir dalam persidangan nanti di Jakarta, termasuk membawa seluruh ijazahnya, tidak hanya S1, tapi dari SD, SMP, SMA hingga S1. Dan kita pastikan itu akan terjadi, masyarakat bisa menyaksikan nanti. Terima kasih. Kita pegang janjinya ya, kata-katanya Bang Rifai. Kita pegang. Oke. Percuma. Kata-katanya Pak Rifai kita pegang. Percuma. Jokowi itu ngomong apapun kesananya pret meong-meong kesananya itu. Ya. Percuma, Fred. Last but not least, saya ingin kembali ke judul acara ini ya. Jadi upayanya apa? Kalau bisa ini ditampilkan, ini terakhir ya, slide terakhir yang judulnya Akta Registrasi Sengketa. Jadi saya dan Dr. Tifa dibantu oleh kuasa hukum kemarin sudah membuat akta registrasi sengketa dan ini sudah diterima ya di KIP DKI Jakarta. Jadi di Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Publik DKI Jakarta. Di belakang ya, Bang. Jadi di sini ada tulisan. Kami sudah mengajukan, ini untuk apa? Untuk melihat yang katanya tadi disebut 709 dokumen. Karena selama ini ya mereka akan menyebutkan ada bukti-bukti dokumen. Itu dihitamkan semua. Jadi sama sekali nggak transparan. Kami tidak ingin melihat isinya, tapi cukup melihat daftarnya saja. Dan dengan melihat daftarnya kita bisa tahu ya yang disita itu apa saja. Kan boncos banget. Kalau melihat yang disita itu sebenarnya tidak ada hubungannya
sampai dengan koran, sampai dengan kemudian ada apa surat-surat, dan itu semua kan sarjana muda yang ada. Jadi nggak bisa ini ada. Dan yang paling penting apa? Semua kok ini. Ya, di sidang terbuka semua berjasa kan? Yang paling penting di sidang dilihat semua. Ini kita perlu keseimbangan di hadapan hukum, equality before the law. Minimalnya mana? List-listnya nggak ada. Karena ini juga permasalahan supaya publik ini bisa mengkontrol apabila sampai terjadi jalannya persidangan. Apa? Kami menghormati tadi kata Regen ya, Mas Regen ya. Jadi apa intinya? Intinya adalah mau ada ceboker Nusantara, tuh YouTuber yang udah ngomong, Andi Aswan yang ngaku-ngaku lawyer tadi, kami biarkan peneliti tetap berjalan, biarkan mereka menggonggong. Ya, mereka menggonggong, kami tetap berlalu. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Kita masih punya beberapa menit. Mungkin saya bisa kasih kesempatan Bang Reli mau ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Roy. Enggak, Bang Reli bagus. Enggak, tapi cebokernya yang gonggong. Bang Roy dia selalu menyampaikan apa menjadi hasrat dia. Iya. Nah, kita relawan menanggapi bahwa Bang Roy adalah sebagai peran dia sebagai sekarang terlapor dan terdakwa, kita tersangka. Sekarang kita sama-sama tunggu dari penegak hukum, itu aja. Ya, dan ceboker Nusantara juga sudah menjadi terlapor sekarang. Ya, betul itu. Itu diproses juga. Udah, terima kasih Polda Metro Jaya. Terima kasih. Coba ini kan masalah ya. Roy Suryo versus Jokowi. Dan orang-orangnya lah ini ya yang dilaporkan sama Jokowi itu sendiri. Terus si ceboker Nusantara ini ngapain? Dia itu siapa mereka itu? Aduh, kok jadi tiba-tiba ada terus datang ke Solo bikin acara ulang tahun Jokowi datang ngapain? Bukan organik masyarakat sipil tuh. Itu Nusantara itu. Baik. Oke, terima kasih untuk semua narasumber dan pemirsa. Perdebatan mungkin bisa dibangun dengan opini, namun di hadapan hukum semua harus diuji dengan bukti. Dan ketika sebuah polemik berubah menjadi perkara, yang dipertaruhkan bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya. Saya Ayu Rahmawati. Ya, baik, itu selesai ya. Nah demikian, jadi dari apa yang kita lihat, saya tidak mau ada kesimpulan dulu ya meskipun ini acara di penghujung di akhir, karena perdebatannya itu agak panjang, agak lama begitu, seru acaranya. Dan mungkin kita akan bikinkan nanti video yang lain ya, karena banyak juga fakta-fakta yang terjadi. Cuman ala kulihal, si Rifai diantaranya begitu ya, kuasa hukum lah, karena kalau termul-termulnya memang nggak jelas. Kuasa hukumnya dari Jokowi itu harus mulai belajar, jangan menjauh itu nanti di persidangan ini sudah 1 tahun nanti di persidangan terus. Kalau memang misalkan suka begini jawabannya nanti di persidangan, kamu ya jangan datang ke sini begitu, udah biarin aja nanti di persidangan lah, kok datang nanti di persidangan lah, kok lucu saja begitu ya. Ini kan sedang di hadapan publik, karena salah satu pilar demokrasi itu adalah ruang publik, yang dimana publik itu perlu untuk diberikan transparansi, meskipun nanti pada akhirnya di pengadilan itu akan lebih detail lagi, karena kan kalau di pengadilan yang dibawa itu barang-barangnya tuh, data-datanya itu yang dibawa di pengadilan. Kalau di ruang publik itu kan narasinya itu yang dibawa. Nah nanti publik kan bisa menilai nih, menipu satu orang mudah, tapi menipu jutaan orang kan tidak bisa. Jutaan orang kok tertipu ya, maksudnya semuanya begitu, seluruh stakeholder ruang publik tertipu kan nggak bakalan bisa. Nah nanti pada akhirnya akan terpolarisasi opini publik itu. Tatkala opini publik itu terpolarisasi, maka di situ akan ada pro dan akan ada yang kontra. Nah yang kontra ini, oposisi inilah yang bisa yang bisa menjaga keadilan pada keadaan pengadilan itu sendiri. Sebagaimana keadaan yang tidak adil, misalkan ada sekarang yang di Cirebon itu kan yang dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku kejahatan padahal itu tidak. Publik ini sebagai kontrolnya, salah satunya begitu. Nah itu, jadi belajarlah berdemokrasi yang bagus ya. Jangan karena kalian itu menghamba kepada raja palsu. Jadi otaknya otak tutut ya, jangan seperti itu. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.